Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku akan membagikan kepada teman-teman cara mengolah daun singkong menjadi hidangan yang simple, sederhana, dan tentunya enak. Disajikan hanya dengan menggunakan satu menu ini saja, pastinya terasa nikmat, apalagi dinikmati dengan menggunakan nasi jagung hangat. Olahan ini aku beri nama oblok daun singkong, tahu tempe, dan juga rebon kering. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak videonya. Untuk bahan yang digunakan, di sini saya gunakan satu ikat daun singkong. Ini daun singkongnya yang muda ya teman-teman. Kemudian untuk bumbunya, di sini saya menggunakan sekitar 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 cm kunyit dan 2 cm lengkuas, kemudian 4 lembar daun salam, 6 buah cabai rawit merah, dan juga setengah sendok teh ketumbar. Dan sebagai pelengkap di sini saya menggunakan tempe serta tahu yang sudah saya kukus sebelumnya agar tidak bau langu. Kemudian ada 1 bungkus kelapa yang sudah diparut. Kemudian saya gunakan sekitar 50 gram udang rebon kering. Dan untuk seasoningnya saya menggunakan garam, lada bubuk, kaldu bubuk, serta gula pasir. Untuk takarannya menyesuaikan selera teman-teman. Dan di sini sebelumnya saya sudah merebus air terlebih dahulu. Air rebusan ini akan kita gunakan untuk merebus daun singkongnya terlebih dahulu. Tambahkan 1 sendok teh garam ke dalam air rebusan. Fungsi air garam di sini akan menghilangkan getah yang terdapat di daun singkong. Selain itu juga akan membuat warna daun singkong tetap berwarna hijau meskipun sudah direbus. Kemudian kita masukkan daun singkongnya dan aduk menggunakan sendok sayur seperti pada video. Jika daun singkong sudah layu merata seperti pada video, kemudian kita tutup panci dan kita rebus sebentar. Setelah kurang lebih 5 menit kita rebus, kemudian buka tutup panci, dan ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan dengan membilas daun singkong menggunakan air bersih. Setelah dibilas dengan menggunakan air bersih, kemudian kita lanjutkan iris-iris atau potong daun singkong menjadi kecil-kecil seperti pada video. Selain menggunakan daun singkong, untuk menu deso oblok-oblok ini bisa menggunakan daun lam toro atau pecel Cina, ataupun bisa menggunakan daun sawi hijau. Pasti untuk rasanya yang dihasilkan tetap enak dan tidak mengurangi rasa gurih dari oblok-oblok yang dihasilkan. Setelah daun singkong kita potong kecil-kecil, kemudian kita lanjutkan dengan memotong tahu dan juga tempenya. Untuk tahu dan tempenya di sini sudah saya kukus terlebih dahulu agar nantinya tahu dan juga tempe tidak cepat hancur ataupun bau langunya tidak terbawa ke dalam masakan oblok-oblok. Untuk tahu dan juga tempenya ini kita potong dadu ya teman-teman. Kita potong dadu kecil seperti pada video. Dan inilah preparasi bahan yang sudah kita siapkan untuk membuat oblok daun singkong isian tahu tempe serta udang rebon kering. Kemudian kita lanjutkan dengan menghaluskan bumbunya. Untuk bumbunya di sini saya haluskan menggunakan blender. Teman-teman juga bisa menghaluskan menggunakan chopper ataupun menggunakan ulekan. Masukkan semua bumbu ke dalam blender. Kemudian untuk aromatiknya kita biarkan saja. Kemudian kita tambahkan 1 gelas air untuk mempermudah proses memblender bumbu. Blender bumbu hingga benar-benar halus dan pastikan untuk kunyit dan juga ketumbar yang kita gunakan benar-benar halus saat di blender ya teman-teman.
Setelah bumbu benar-benar halus, kita matikan dan kemudian kita tambahkan kelapa yang sudah diparut ke dalam blender. Fungsinya di sini kelapa saya blender kembali agar kelapanya nanti akan mengeluarkan sedikit santan. Tentunya akan menambah rasa gurih dari oblok daun singkong yang dihasilkan. Untuk kelapanya ini kita blender sebentar saja. Dan tentunya saat preparasi bahan tadi saya sudah merebus 2 gelas belimbing air. Kemudian ke dalam air rebusan ini kita masukkan bumbu yang sudah di blender. Untuk bumbunya di sini tidak kita oseng atau tidak kita tumis terlebih dahulu agar menghasilkan oblok daun singkong yang lebih segar. Dan pastikan air benar-benar mendidih saat kita akan memasukkan bumbunya agar nantinya bumbu tidak berbau langu. Dan tentunya sisa bumbu yang ada di blender kita bersihkan dengan menggunakan air besi. Kemudian kita masukkan ke dalam panci serta kita rebus kembali. Tentunya ini akan menambah kuah dari oblok yang dihasilkan. Setelah bumbu kita masukkan ke dalam air rebusan, kemudian tambahkan aromatiknya. Di sini saya menggunakan 4 lembar daun salam dan juga 2 cm lengkuas yang sudah digeprek. Ini kemudian kita rebus hingga benar-benar mendidih agar nantinya bumbu tidak langu. Setelah bumbu benar-benar mendidih, kemudian kita masukkan udang rebon keringnya. Di sini saya masukkan terlebih dahulu untuk udang rebonnya agar kuah oblok daun singkong yang dihasilkan semakin gurih dan juga semakin wangi. Tutup panci dan rebus kembali hingga udang rebonnya benar-benar tercium wangi. Nah, ini setelah mendidih kembali, kemudian kita buka tutup pancinya. Lanjut kita masukkan tahu serta tempenya terlebih dahulu. Meskipun tahu dan juga tempe sudah kita kukus sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita masukkan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita masukkan daun singkongnya, agar bumbunya bisa meresap ke dalam tempe dan juga tahu, serta bau langunya tidak terbawa saat nantinya oblok daun singkongnya sudah matang. Tutup panci kembali dan kita rebus sebentar. Dan langkah terakhir kita masukkan untuk isiannya yaitu daun singkongnya. Kita masukkan daun singkong di tahap terakhir agar tetap berwarna hijau untuk daun singkongnya dan vitaminnya tetap ada ataupun tidak hilang, sehingga proses merebusnya tidak terlalu lama di tahap terakhir ini. Dengan menggunakan sendok sayur, kemudian kita aduk daun singkongnya agar tercampur dengan kuahnya. Pastikan mengaduk secara perlahan-lahan. Dan di sini saya tambahkan sekitar 6 buah cabai rawit utuh. Bagi pecinta pedas, pastinya cabai rawit ini akan membantu tingkat kepedasan dari oblok singkong yang dihasilkan. Langkah yang terakhir kita masukkan untuk seasoningnya. Untuk seasoningnya di sini saya menggunakan sekitar 2 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, dan juga 1 sendok teh gula pasir. Untuk rasanya di sini saya kira sudah pas ya teman-teman. Takarannya untuk asin, manis, dan juga gurihnya sudah pas. Setelah rasanya sudah pas dan juga sudah matang, kemudian kita matikan kompor dan siapkan mangkok saji. Sajikan di atas mangkok bersih seperti pada video. Nah, ini untuk wangi udang rebonnya sangat harum sekali ya teman-teman. Pastinya rasanya sangat gurih dari rebon yang digunakan dan juga kelapa yang sudah kita parut tadi, karena kelapanya pasti mengeluarkan santan. Menu oblok daun singkong ini pastinya sudah menjadi menu harian yang sangat simpel dan sederhana. Tentunya semua orang pasti suka. Dengan hanya menu satu ini saja pastinya bisa menghabiskan banyak nasi. Dan juga sudah memenuhi serat dan juga proteinnya. Serat dari daun singkong yang digunakan dan untuk proteinnya dari tahu serta tempe yang kita masukkan ke dalam oblok daun singkong.
Dan inilah hasilnya oblak daun singkong, tahu tempe, serta udang rebon kering. Pastinya bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk mengolah daun singkong. Tentunya tidak hanya direbus saja dan dijadikan lalapan. Olahan daun singkong yang enak seperti pada video ini bisa dijadikan sebagai ide menu sehari-hari. Jangan lupa record resepnya and see you on the next video.